Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kejadian 22 ayat 1-3 saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum Abraham memiliki Ishak, mempunyai Ishak, Allah sudah menjanjikan anak kepada Abraham dalam Kejadian 15. Waktu itu Abraham masih dipanggil Abram, masih bernama Abram. Abram setelah mendengar janji Allah, percaya kepada Allah. Tetapi yang menarik, di Kejadian 16, waktu Sarai yang waktu itu masih bernama Sarai, memberikan Hagar kepada Abraham, Abraham menerimanya. Jadi Abraham yang percaya bahwa Allah memberikan anak, itu rupa-rupanya diterjemahkan berbeda oleh Abraham. Jadi sepertinya Abram saat itu tidak percaya bahwa istrinya yang sudah tua sanggup untuk melahirkan anak, mengandung dan melahirkan anak. Dan Abram belajar dari pengalaman ini. Maka dari itu setelah dia membuat kesalahan dengan menerima Hagar, saat Kejadian 22 ini Allah berkata kepada Abram bahwa persembahkanlah Ishak kepada Allah. Abram tidak membantah. Abraham taat. Dia langsung di ayat yang ketiga katakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham langsung mempersiapkan, langsung berangkat, tidak berbantah-bantah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil melalui kejadian ini? Melalui Abram yang kemudian dipanggil Abraham. Bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman pribadi dengan Allah itu berhubungan erat dengan iman. Kita lihat bahwa progres pertumbuhan iman Abraham dari Abram menjadi Abraham itu tidak lama. Sekali pengalaman pribadi membuat kesalahan, Abram langsung bertobat. Abram langsung percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Yang tadinya rasa percayanya itu mungkin karena baru mulai, jadi ketika Sarai memberikan Hagar dia langsung menerima, itu langsung melesat, langsung tinggi. Begitu Allah katakan, persembahkan Ishak, Abram tidak membantah. Karena dia percaya, Allah sudah membuktikan bahwa firman-Nya iya dan amin, Abram percaya. Nah, melalui ini, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Seringkali dalam kehidupan kita ada pengalaman pribadi yang membentuk iman kita, menumbuhkan iman kita. Akan tetapi iman kita tidak kunjung tumbuh. Allah sudah menolong, berikutnya ada kejadian lagi. Langsung kita seperti orang yang tidak pernah mengenal Allah yang dahsyat itu. Langsung begitu kita ada masalah lagi, aduh gimana ini ya, kita pikirkan lagi masalah itu, kita stres lagi, lalu kita berbantah-bantah atau kita mengeluh lagi kepada Tuhan. Dan ini merupakan hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini namanya kita tidak belajar dari pengalaman. Masih ingat dengan Musa yang membanting 2 loh batu karena emosi. Lalu ketika Allah memerintahkan untuk katakan kepada gunung batu, Musa mengetuk, memukul bukit batu. Dan itu tidak menumbuhkan iman. Maka dari itu Allah menegur Musa, engkau tidak akan masuk ke tanah yang kujanjikan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar, kita berlaku seperti Abram. Belajar dari pengalaman. Kalau di masa lampau Allah sudah luar biasa bekerja menolong kita, iman kita harus tumbuhkan. Percayalah kita kepada Allah. Seperti Abram. Begitu ada masalah lagi, jangan berbantah-bantah. Begitu ada sesuatu yang mengganggu kita, tidak usah stres. Percayalah Abram kepada Allah. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya kepada Allah. Mari kita tingkatkan iman, progresnya tidak usah lama-lama. Karena Allah kita Allah yang dahsyat dan maha kuasa.
Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, biar kami belajar melalui pengalaman-pengalaman hidup kami, supaya iman terus melesat, terus bertumbuh naik seperti Abraham. Ketika ada masalah, kami tidak perlu stres, melainkan kami percaya dengan sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami semua. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Di akhir pekan ini, biar mereka dapat menikmati waktu akhir pekan bersama keluarga di rumah. Tidak ada yang penting sehingga kita harus keluar, sehingga kami harus keluar Tuhan, biar kami bisa menguasai diri, kami tetap berada di rumah. Tetapi apabila ada yang harus bekerja, harus keluar rumah, Tuhan juga tolong, jaga lindungi, beri hikmat. Dalam segala sesuatunya Tuhan turut campur tangan. Tuhan kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa yang melindungi kami semua. Dan kami mau berhikmat, hikmat yang daripadamu, tidak nekat Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga lindungi setiap kami, jauhkan dari virus bakteri, dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.